Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab 3, yaitu submateri ketiga dan keempat. Nah, submateri yang ketiga yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, dan submateri yang keempat yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, ada 3 unsur pokok yang bersifat sinergis di dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga yaitu unsur warga masyarakat. Menurut Laudeida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Yang kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat, keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Kemudian yang kelima itu independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar, misalnya pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Kemudian yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat, misalnya pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Kemudian yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat. Kemudian yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang diperlukan, ada beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Kemudian yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Kemudian adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan. Yang kelima, adanya transparansi
dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. Nah, submateri yang keempat yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Nah, menurut Perba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Kemudian yang keenam, dapat menerima perbedaan pendapat. Yang ketujuh, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Yang kedelapan yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Yang kesembilan, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan dan keberadaan keutuhan negara. Nah, lalu apa saja contoh partisipasi politik? Yang pertama itu di lingkungan sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencipta alam, PMR, paskibra, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Kemudian yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, ada forum warga, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di lingkungan negara, contohnya yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mempelajari lagi materi sub 3 dan sub keempat, karena setelah ini akan ada penilaian harian ketiga, dan jangan lupa juga mempelajari materi bab 4. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.